Emang kita temenan deket, bisa dibilang sahabatan juga. Mhm. Tapi awalnya tuh karena, si pacar Kemuning ini dulu itu suka ngebully Kemuning. Kalau bosen pasti sih, Bu. Oke. Tapi pinter-pinternya kita aja gimana buat tetap jaga sparks-nya menurut Kemuning. Kemuning pernah baca suatu quotes, Bu. Katanya apinya tuh nggak selalu membara, api cintanya nggak selalu membara, tapi tetap ada. Dia tetap hangat. Selamat datang kembali di Ngoseh. Yeay! Kalau kemarin kita udah ngobrol tentang dewasa, skripsi sambil kerja, hari ini kita mau bahas tentang cinta-cintaan. Gaya pacaran milenial versus Gen Z. Karena aku ini milenial, makanya hari ini narasumber kita adalah seorang Gen Z yang dia itu juga tim Polki, yaitu Kemuning. Yeay, welcome Kemuning. Hai, Vina. Hai, gimana kabarnya Kemuning hari ini? Puji Tuhan baik. Yeay, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya. Kemuning gimana nih? Apakah Kemuning itu sudah punya pasangan? Puji Tuhan sudah, Bu. Ini udah jalan tahun ke-8, jadi sekarang 7 tahun OTW 8. Wow, 8. Oke, sekarang Kemuning umurnya berapa? Umurnya 24 tahun ini. 24, berarti Kemuning itu pacaran pertama kali itu umur berapa itu? 24 kurangi 8 tahun. Kelas 2 itu 16 tahun OTW 17. Wow, ini udah kayak cicilan KPR rumah ya. Bener, Bu. Kemuning, aku mau tanya nih sama kamu. Kamu kan Gen Z ya. Nah, bedanya gaya pacaran milenial sama Gen Z itu menurut kamu tuh seperti apa? Kalau berdasarkan usia ya, Bu. Jadi kayak Kemuning lihatnya kalau misalnya Gen Z mungkin lebih hahihi ya. Kalau milenial lebih ke udah mikirin jarak jauh, jarak panjang. Jadi kayak buat kelanjutan hubungannya selanjutnya mau kayak gimana. Oke. Berarti Kemuning ini hahihi tapi sampai 8 tahun kok bisa ya? Jalani dulu sih, Bu, awalnya. Dulu. Oke, oh jadi awalnya Kemuning itu menjalani dulu, terus habis gitu, oh ternyata kok aku nih nyaman, cocok gitu ya. Akhirnya ya sampai sekarang. Betul, gitu karena ya. awalnya tuh temenan, Bu. Jadi awal basicnya emang kita temenan deket, bisa dibilang sahabatan juga. Tapi awalnya tuh karena si pacar Kemuning ini dulu itu suka ngebully Kemuning. Ya ampun, oke. Terus Makanya Kemuning kalau baper sendiri. oke. Makanya kalau katanya orang tuh gini ya, gak boleh ini ya suka ngebully orang ya, nanti jadinya naksir. Nah ini Iya ya. beneran, ini kisah nyata ternyata, Bu. Oke. Nah Kemuning, pertanyaan kedua nih, kalau dari Kemuning sendiri, Kemuning tuh lebih gaya pacarannya itu relate yang Gen Z atau milenial? Kemudian bisa jawab itu di tengah-tengah sih, Bu. Jadi Oke. kayak emang ada kadang momen kita bener-bener hahi, kayak ya udah kayak seru-seruan aja, kayak temenan sebenarnya. Tapi ada momen dimana kita emang mikirin ke depannya bakal gimana. Gitu. Menurut kamu yang baik berarti seperti apa? Di tengah-tengah ya kayaknya ya Kemuning. Iya. Iya, supaya nggak terlalu hahihi, Bener, Bu. terus juga nggak terlalu serius-serius banget gitu ya. Pokoknya ya dijalanin, let it flow gitu ya. Tapi tetap sambil mikir buat ke depannya tuh kayak gimana. Kalau dijalanin doang kan jadi wasting time juga ya, Bu. Betul. Apalagi kita cewek ya Kemuning ya. Bener, butuh kejelasan ya, Bu. Betul, jangan mau di PHP-in. Iya. Kemuning, bedanya Gen Z sama milenial itu tuh gaya pacarannya tuh kelihatannya itu dari mana? Kayaknya tetap tergantung hubungan masing-masing dan pasangannya ya, Bu. Iya. Jadi kayak mungkin lebih ke obrolannya sih. Kalau misalnya kencannya mungkin ya tetap tergantung pasangannya ya. Lebih ke obrolan ya, betul. Kalau misalnya dari Kemuning sendiri sih, Bu, hubungan Kemuning isinya kulineran sih. Nyobain makanan-makanan baru. Kita kan sama-sama suka. Kami sih ya. Kami sama-sama suka buat nyobain makanan-makanan baru kayak street food gitu. Atau nyobain coffee shop. Jadi ya udah itu sih yang bikin hubungan kita lebih seru karena kita selalu nyobain hal-hal baru di setiap date-nya. Oke, mantap. Berarti nyobain resto-resto atau tempat-tempat makan yang baru-baru, penasaran, bareng-bareng gitu ya. Karena kita sama-sama suka nyoba hal baru sih kebetulan. Kemuning, menurut kamu nih, penting nggak sih kalau pacaran itu tuh harus langsung ketemuan atau just by video call atau just chat doang itu tuh udah cukup? Kalau dari awal pacaran harus ketemu sih, Bu, menurut Kemuning, karena bisa aja beda ya in real life sama di sosmed. Takutnya kayak ternyata beda orang, tapi dia pakai foto orang kan
takut ya Bu kayak gitu kan, banyak banget tuh kasus kayak gitu sekarang. Bener. Tapi kalau misalnya kalau udah dijalanin hubungannya sih menurutku ini fine ya kalau misalnya jarak jauh LDR gitu. Jadi harus video call atau teleponan. Tapi kalau misalnya emang jarak deket tapi video call dan teleponan terus ya buat apa? Jadi mending tetap harus ketemu sih. Iya sih, Buat benar-benar. kayak nambah quality time dan nambah momen-momen juga sih Bu, kan create momen. Bener. Aku dulu juga pernah ngalamin tuh. Jadi waktu pertama-tama itu tuh ya ketemuan karena kan aku satu sekolah gitu ya. Terus habis gitu dia harus pergi ke S2 gitu ya. Nah terus akhirnya kita LDR-an juga gitu. Nah kalau dari aku tuh sebetulnya aku nih milenial gitu ya. Aku tuh lebih suka ketemuan gitu daripada just by chat atau just by video call karena mungkin bahasa kasih aku itu ini ya touch kayaknya Physical ya, touch ya, Bu, ya? physical touch gitu. Kalau bahasa kasih kemuning apa? Kalau kemuning sendiri words of affirmation sih Bu. Oh. Tapi kayak kalau pasangan kemuning quality time sama physical touch juga. Jadi tuh sering kita bentrok di situ. Jadi kayak dia pengen ketemu atau setidaknya pengen teleponan tapi kemudian lagi capek dan pengennya chattingan aja. Gitu sering banget itu yang jadi bumbu ya di hubungan kemuning. Oke. Waduh, berarti ini harus pintar ngegombal nih. Karena kan words of affirmation ya. Lebih gak pinter ngasih validasi Oh kemuning. iya, benar. Oke, berarti kayaknya itu tergantung juga ya kemuning ya. Kayak tergantung kayak tipe-tipe orang itu bahasa kasihnya seperti apa kayak gitu kayaknya ya kemuning. Jadi nggak peduli kayak kita mau video callan atau mau ketemuan langsung, yang penting mungkin ya kita merasa dikasihin gitu ya, meskipun by video call atau by chat doang gitu ya. Tapi kalau misalkan dia bisa memenuhi kayak kebutuhan bahasa kasihnya kemuning gitu udah cukup gitu ya. Karena semua tuh bisa kalau diusahakan sebenarnya. Betul. Yang penting saling sayang aja, saling support meskipun jarak jauh tuh fine sih menurut kemuning. Kemuning kan udah 8 tahun nih ya. Itu tuh gimana ya kemuning selama 8 tahun itu tuh kamu ada nggak sih kayak perasaan kayak bosen atau mungkin kok lama banget sih 8 tahun gitu nggak kawin-kawin gitu? Ada nggak pernah perasaan itu? Kalau bosen pasti sih Bu. Oke. Tapi pinter-pinternya kita aja gimana buat tetap jaga sparksnya menurut kemuning. Kemuning pernah baca suatu quotes Bu. Katanya apinya tuh nggak selalu membara, api cintanya nggak selalu membara tapi tetap ada, dia tetap hangat. Sangat puitis. Tapi setuju sih. Nanti pun ya kalau kita menikah itu kan juga maunya kan ya yang selama-lamanya ya kemuning betul, ya. Bu. Bukan yang kayak oke aku bosan sama kamu aku ganti gitu kan. Kan kita menikah sekali seumur hidup ya. Betul. Terus gimana buat tetap jaga cintanya kan berarti pinter-pinternya kita aja sih buat tetap ada luangin waktu gitu kan Ibu. Apalagi kalau misalnya sudah menikah nanti pasti sudah banyak yang dipikirin, lebih banyak lagi, lebih kompleks Bu, apalagi kalau punya anak. Nah, kalau kemuning belum sih Bu kalau soal mikirin pengen cepet nikahnya, karena kemuning sama pasangan buat kayak pengen menjalani hubungan pernikahan tuh masih nanti. Tapi kemuning udah ngobrolin mulai dari sekarang. Jadi kayak kemuning rencananya sama pasangan kayak sekitar 4-5 tahun lagi sih baru buat nikahnya. Oke. Iya nggak usah cepet-cepet lah ya. Kan harus banyak banget yang dipersiapin gitu. Nggak cuman finansial tapi mentally juga. Jadi kayak kemuning rasa kemuning sama pasangan belum sedewasa itu untuk mulai rumah tangga sih. Ya nggak apa-apa kemuning. Terus aku nih penasaran nih ya kemuning kayak selama 8 tahun tuh ya pasti kan ada kayak cekcok gitu kan ya. Banyak Bu. Banyak kan. Nah itu tuh gimana? Yang paling sering nih siapa nih yang bikin masalah gitu? Kalau dari POV kemuning sih ya pasangan kemuning Bu. Oke, karena wanita nggak pernah salah ya. Betul Bu. Oke. Rules nomor 1 itu. Kayak yang paling bikin jadi masalah adalah proses adaptasi sih Bu. Karena kan kemuning sama pasangan sudah ngelewatin dari SMA ke kuliah, kuliah ke kerja. Itu fase-fase itu tuh yang paling berat buat kita. Jadi kayak gimana sih berusaha buat saling ngerti kondisi satu sama lain itu susah banget sih sebenarnya. Tapi kita tetap sama-sama berusaha buat kayak ya kalau misalnya yang satu lagi membara emosinya, ya udah yang satu meredam. Itu sama sih, hampir sama kayak aku juga gitu ya. Jadi memang proses adaptasi itu yang sulit gitu. Iya, apalagi
kalau pas punya anak itu Kemuning. Kalau dari aku kan aku udah punya anak nih ya, anakku 3. Nah, itu tuh kan gaya parenting kita tuh juga beda-beda ya Kemuning. Jadi kayak suami aku sama aku tuh kadang itu merasa hal ini tuh nggak apa-apa banget, tapi suami aku ngerasa itu nggak boleh gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang tuh bisa jadi cekcokan juga gitu. Terus sama kadang-kadang nih kayak nada bicara. Iya, Nah, benar. nada bicara Setuju, itu Bu. tuh sebenarnya mungkin ya, kita tuh nggak bermaksud untuk marah gitu ya, tapi karena satu hari tuh stres di kerjaan, jadi ketika Benar. mau bicara tuh kayak nadanya itu ikut naik Tinggi, gitu iya. ya. Nah terus habis gitu jadi cekcokan gitu. Sama berarti Sama ya? persis, Bu. Kemuning itu Heeh. baru banget itu berantem gara-gara ini karena intonasi Kemuning yang katanya sengak ya. Tapi Mhm. Kemuning ngerasa itu biasa aja. Terus ya udah jadi kayak ya udah ternyata pas diomongin kata oh alah ternyata maksudnya nggak kayak gitu. Mhm Jadi mhm. menurut Kemuning emang yang paling penting komunikasi sih, Bu ya. Betul Jadi harus banget. dijelasin memang. Betul, betul sih. Kalau misalkan kita ngomongnya baik-baik itu biasanya lebih bisa diterima gitu Iya ya. bener sih. Harus Kayak bener sambil ngalem ya, Bu. betul, kalau cewek ya. Iya. Oke, tapi pacarnya Kemuning tuh biasanya kalau misalkan Kemuning udah kayak minta maaf gitu ya, udah kayak baik-baik, itu tuh tipe yang kayak gimana nih Kemuning? Kalau apakah masih berlarut-larut atau oke langsung dimaafin gitu? Masih sih, Bu, masih berlarut-larut, cuman nggak yang lama-lama banget, cuman kayak dia tetap butuh waktu sih. Jadi mendingan kayak, biasanya Kemuning kayak kasih space dulu, terus baru, beberapa jam kemudian baru Kemuning samperin lagi, itu baru bisa sih dia. Kalau pas lagi marah-marahnya Kemuning samperin dan minta maaf, dia makin kesal. Jadi mendingan kayak, ya udah kita sama-sama sendiri dulu sebentar, gitu. Oke, berarti kayak kasih waktu Iya, gitu kasih waktu ya. sih, Bu. Kemuning, kalau tadi kan Kemuning juga sempat bilang nih kalau Kemuning tuh udah punya planning juga gitu ya untuk masa depan sama calon suami pacarnya Kemuning ini sekarang. Malu, Bu, kalau dibilang calon suami. Iya, masih geli ya. Masih geli. Nah, kalau boleh tahu nih kayak Kemuning sama pacarnya Kemuning itu tuh udah kepikiran sampai kayak gimana sih gitu kayak untuk masa depan kalian. Misal nih contohnya, oh aku setelah menikah aku mau langsung punya anak atau aku mau nyantai-nyantai dulu gitu-gitu kali ya. Kalau misalnya buat plan ke depan itu jelas sudah ada sih sering kita ngobrolin kayak pengen punya rumah dulu, pengen punya mobil dulu, tapi kayak kita sama-sama realistis kalau misalnya buat punya rumah sendiri tuh susah ya Bu sekarang. Jadi Mhm. kayak ya udah sekarang kita jalani dulu, nggak tahu kalau soal rumah itu gimana, tapi pengennya ya punya rumah dan mobil dulu sebelum menikah. Mhm. Untuk kalau buat yang udah dijalani sih paling tabungan berdua ya Bu, Hmm. buat kayak menikah gitu sih. Iya ya, tabungan ya, Mhm. betul-betul. Iya sih nanti berarti Kemuning nih kayak menikahnya pokoknya aku sudah harus ada financial sendiri lah ya Iya, sama pengennya suami gitu, gitu Bu, heeh, jadi ya. nggak ngerepotin keluarga, Keluarga, heeh. bagus-bagus Kemuning. Tapi kan pengennya ya, Bu, kita nggak tahu ke depan gimana, tapi hopefully beneran bisa kejadian. Amin. Pokoknya yang paling penting kan kita udah berusaha dulu gitu ya Kemuning Bener, ya. Bu. Heeh, heeh. Semangat loh Kemuning. Makasih ya, Bu. Sama pacarnya Kemuning nih yang lagi lihat saat ini semangat ya. Kemuning, aku tuh kemarin barusan kayak ketemu satu akun di TikTok gitu ya, yang dia itu tuh ya sama pacarnya, terus dia bikin konten gitu sama pacarnya, terus sampai orang-orang tuh bilang mmm, ini tuh gaya pacaran standar TikTok gitu katanya. Nah, Kemuning kira-kira tuh tanggapan Kemuning ya tentang gaya pacaran standar TikTok itu kayak gimana Kemuning? Mmm, Kalau misalnya Kemuning sendiri, emang sih, Bu, ada kalau misalnya ngeliatin TikTok-TikTok tuh pasti kayak, "Ah, gemes banget, pengen." Tapi kalau misalnya udah dijalani menurut Kemuning, Bu, kalau yang kelihatan cowoknya bucin banget gitu-gitu, itu lama-lama pasti capek sendiri. Jadi kayak dan semua orang menurut Kemuning pasti nunjukin yang baik-baiknya aja ya di sosial media. Jadi ya udah kayak Kemuning sama pasangan Kemuning berusaha kayak ya udah bikin standar kita sendiri ya. Makanya dating-datingnya nggak yang kekinian-kekinian banget kayak orang-orang, kita bener-bener kulineran pinggir jalan. Tapi menurut Kemuning itu yang bikin hubungan Kemuning lebih seru sih. Kemuning juga punya, Bu, Kemuning mau curcol dikit. Kemuning punya waktu kita lagi sama-sama bosen, kita tuh bikin suatu kayak, apa sih, aktivasi, udah kayak camping. Iya Bikin iya. aktivasi itu tuh
namanya kita bikin nama pasangan kemuning kan Titus ya. Mm-mm. Jadi kita bikin TTT, teka-teki Titus Muning. Jadi Oh. kayak kita bikin kayak kita mau cari tahu makan di mana, tapi salah satu nggak boleh tahu. Jadi ya udah kita sama-sama OTW tapi tanpa tahu itu kemana. Terus ya udah nyobain makanan baru tapi dengan nama TTT itu. Oh ya ampun, iya ya, jadi kayak surprise gitu Iya, ya. bener, Bu. Jadi tetap ada elemen of surprise-nya dan itu yang bikin seru sih di kita. I see. Iya iya ya. Kayaknya itu juga bisa jadi ide buat aku nih. Boleh, Bu. Oke. Berarti kita tuh nggak usah ya ngikutin standar TikTok gitu kali ya. Mm-mm. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin juga nggak apa-apa. Mm-mm. Cuman menurut Kemuning, kalau misalkan kita itu menjalaninya itu tuh sesuai standar kita sendiri, itu tuh bakalan lebih seru gitu Iya, ya. betul, Bu. Lebih hubungannya juga bisa jangka panjang gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri sih Bu, emang pasti tetap pengen kalau ngeliatin gemes-gemes gitu. Jadi kadang kemuning sama pasangan kemuning juga yang kayak kalau misalnya ngeliat, kalau misalnya di Surabaya kan pada jalan-jalan ke Jalan Tunjungan, foto box gitu-gitu. Kadang-kadang juga kita kesana akhirnya kayak, oh ini loh ngedate normal itu. Oke. Nggak cuman makan-makan pinggir jalan doang. Iya. Jadi ya sometimes pun Kemuning sama pacarnya Kemuning juga ya mengikutin gitu Yes, ya. betul, Oke, Bu. referensi berarti ya. Mm-mm. Jadi standar TikTok mungkin bisa dijadikan kayak referensi gitu Iya ya. benar, tapi bisa di modif lagi ya sama hubungan masing-masing. Soalnya kemuning sama pasangan itu lebih seringnya ngobrolnya di rumah, Bu. Jadi kayak ya udah kita pacarnya di rumah, itu pun bareng keluarga kemuning ya jadinya ngobrol-ngobrolnya. Ya jadi lebih ini ya, hemat juga nih ya. Iya benar, Bu. Meskipun ujung-ujungnya GoFood terus. Iya. Tapi ini ya, maksudnya kayak aku juga merasa nih kayak semakin aku menikah, terus aku punya anak-anak gitu ya. Nah, sama temen-temen aku tuh udah jarang banget untuk ketemuan Kemuning. Jadi mereka mungkin juga sudah punya kesibukan sama keluarganya sendiri. Jadi aku kalau misalkan hari Sabtu Minggu tuh juga ketemunya sama mama mertua, sama mama aku sendiri gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya juga sama keluarga sendiri kayak gitu. Kemuning juga sekarang nih meskipun Kemuning belum menikah juga seperti itu kah atau? Kalau misalnya sama keluarga kan emang benar-benar setiap hari ya Bu kalau kemuning. Sama pasangan itu juga sering ke rumah. Jadi ngobrol sama keluarga sekaligus bonding ya sama keluarga. Terus tapi kalau misalnya kemuning sendiri tetap sih Bu bagi waktu buat sama teman-teman juga. Mungkin karena ya emang masih banyak yang free juga ya. Jadi kayak itu yang bikin hubungan kemuning balance sih menurut kemuning. Jadi kita tetap punya waktu buat diri sendiri, tetap punya waktu buat teman-teman, tetap punya waktu buat keluarga dan tetap punya waktu buat pasangan. I see. Soalnya teman-temannya Kemuning masih belum menikah ya. Masih belum menikah, betul. Oke. Oh, I see. Kalau aku kan soalnya udah pada menikah. Jadi mereka udah pada sibuk sama teman-teman keluarga masing-masing mereka ya. kok teman-teman keluarga mereka masing-masing gitu. Jadi kalau kita mau janjian ketemuan tuh sulit banget gitu Tahu. cari waktunya. Aku jadi keinget deh masa-masa Gen Z aku. Seru gitu. Iya, dan ini tapi sering jadi berantemnya kemuning juga sih Bu. Kayak pacar kemuning itu merasa kayak kemuning itu nggak cukup ada buat dia, tapi kemuning ada buat teman-teman kemuning. Nah itu sering banget kita cekcok di situ. Berarti pas lagi kangen banget mungkin tuh Iya, ya. jadi capek-capeknya kerja butuh kemuning, tapi kemuning malah main terus. Iya. Kemuning terlepas dari semua gaya pacaran, sebenarnya nih menurut Kemuning tuh apa sih yang harus ada nih di dalam suatu hubungan? Kayaknya tadi kita juga sempat ngobrolin ini ya Bu. Ya poin yang paling penting menurut kemuning komunikasi sih Bu. Jadi kita benar-benar bisa menyuarakan apa sih yang sebenarnya kita dan pasangan kita mau. Sama jelas komitmen ya Bu, kesetiaan nomor 1. Sama mungkin kedekatan sama keluarga juga ya. Kalau misalnya di kemuning itu penting banget karena kayak gimana sih kita kan juga karena kemuning sendiri hubungannya bukan yang ya udah aja, tapi kemuning memang mengarah ke serius. Jadi kayak menurut kemuning penting banget buat deket sama keluarga satu sama lain sih. I see. Kalau aku tuh ngerasanya yang paling penting tuh ini ya, satu agama. Iya, betul. Itu juga Bu. Pertama tuh, soalnya kalau misalnya beda agama tuh kita pasti akan bingung bahwa keluarga kita tuh mau kemana gitu. Bener. Terus habis gitu yang kedua bener banget tuh komunikasi itu penting banget. Kalau misalkan kita tuh nggak nyambung ngomongnya, beda cara berpikir, waduh itu tuh susah karena pasti nanti anak kita juga bingung kemuning ya kayak aku harus ngikutin mami atau harus ngikutin dedi gitu ya. Terus kayak mami dedinya tuh
bertengkar terus karena perbedaan pendapat itu gitu. Jadi komunikasi harus sama. Terus habis gitu yang ketiga sama sih hubungan sama keluarga Keluarga ya. deket gitu. Karena menurut aku kalau misalkan menikah itu tuh bukan hanya menikah dengan suami kamu aja gitu ya. Itu kamu juga harus menikahnya tuh sama keluarga mereka loh gitu. Karena kalau misalkan mereka tuh nggak cocok juga sama kita, itu akan sangat sulit gitu. Karena keluarga itu tuh juga penting gitu loh. Ya, jadi aku ngerasa juga sih kalau 3 hal itu tuh paling penting. Bener-bener gitu. mendasar ya Bu ya buat satu Bener. hubungan. Yeay, nggak kerasa ya Komuni, kita udah Iya. ngobrol panjang lebar banget. Terus ya senang sih hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Kemuning. Waduh ini nanti Titus kalau lihat nggak apa-apa ya Kemuning Gak ya. apa-apa. Kemudian udah disclaimer dulu bakalan spill di sini. Oke guys, jadi kesimpulannya hari ini adalah yang paling penting di dalam setiap relationship itu adalah komunikasi. Kalau misalkan komunikasinya nggak nyambung, nah itu tuh harus diperbaikin ya. Gimana nih komunikasinya? Itu karena yang paling penting. Nah, nggak usah ngikut-ngikutin standar TikTok atau standar apa gitu ya. Yang paling penting itu standarnya kita buat sendiri dan kita tuh nyaman sama standar kita. Sama pasangan kita juga ya pastinya. Oke guys, sampai jumpa di episode ngosek selanjutnya. Kira-kira kita bakal bahas apa ya? Bye!